Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik yang berjudul hakikat manusia. Hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dari jiwa suatu syariat itu sendiri. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan, al-nas, al-ab, dan bani adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau malu yang sering lupa. Al-nas berarti manusia atau jama'. Al-ab berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Islam tidak memandang manusia dari segi pikiran atau kejiwaannya, tapi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Yang jasmani mempunyai tuntutan-tuntutan sendiri yang perlu dipenuhi, begitu juga sebaiknya agar manusia hidup harmonis. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah atau abdi Allah SWT. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi pada Allah SWT dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti salat wajib, puasa Ramadan atau baca puasa Ramadan dan fadilahnya, zakat atau baca syarat penerima zakat, haji atau syarat wajib haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati. Yang kedua, sebagai al-nas. Dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi keras sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas, dalam Al-Quran manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya atau baca hukum menuntut ilmu. Yang keenam, sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya sama seperti makhluk lain di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Jadi kesimpulan dari hakikat manusia adalah yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional, bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk memenuhi dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Yang keenam, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketergantungan dengan potensi yang tak terbatas. Yang ketujuh, makhluk Tuhan yang berarti ialah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang kedelapan, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.